Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Hari ini saya mengajak saudaraku untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita di atas bumi. Saya selalu mengajak untuk merenungkan perjalanan hidup. Jadi saya tidak menunjukkan video saya pada siapapun. Ini hanya perenungan secara umum untuk kita selamat dunia dan akhirat. Gini saudara, kalau kita tengok keadaan kita sekarang ini, sungguh sangat memprihatinkan. Semua mau menunjukkan kebenaran masing-masing. Semua mau menunjukkan pendapatnya masing-masing. Marilah kita flashback ke belakang. Kita lihat sejarah bangsa kita ini. Di zaman dulu, kita ini adalah berbentuk kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Samudra Pasai, Sriwijaya, Mataram, Kutai, Majapahit. Bagaimana dalam sejarah itu mereka bisa dikuasai oleh bangsa asing? Kalau pakai kita logika, bangsa asing tidak bisa menguasai kita, tidak bisa menguasai kerajaan kita. Kenapa mereka bisa menguasai kerajaan-kerajaan itu? Sehingga kerajaan-kerajaan di negara kecil takluk berlutut-lutut kepada mereka. Apakah mereka sendiri asli dari bangsa mereka mampu untuk menyerang kerajaan kita? Takkan masuk di akal saya. Takkan pernah masuk di akal saya. Karena mereka tidak menguasai Medan. Medan tanah kita ini mereka tak kuasai. Yang dikuasai mereka adalah tanah air mereka. Yang menguasai tanah air kita, medannya adalah kita. Tapi kenapa mereka bisa menguasainya? Apakah karena alat canggih mereka? Mereka memakai pistol senapan, kita hanya memakai modal beruncing, rencong, keris, parang, tombak. Hanya itu. Mereka mampu mengalahkan kita. Saya tak yakin. Karena dibantu oleh pihak dalam. Ada orang dalam yang membantu. Sehingga mereka bisa menguasai. Mana mungkin ya yang tidak menguasai Medan tanah air kita ini bisa menang kalau tidak dibantu orang dalam untuk menunjukkan jalan-jalannya. Dan pasti dibantu oleh pihak dalam. Nah, sehingga kerajaan-kerajaan kita itu hancur luluh berantakan. Tinggallah sejarah dalam kenangan. Disitulah mulailah penderitaan kita selaku rakyat Indonesia. Karena terdengarlah situ teriak takisan, penderitaan lahir batin. Jadi orang-orang tua kita zaman dulu memikirkan keadaan mereka waktu itu. Bagaimana perih yang dirasakan mereka. Sehingga mereka berpikir, bagaimana anak cucunya tidak mengalami nasib seperti mereka. Sekarang inilah kita nikmati nih. Dan sekarang kita nikmati nih hasil perjuangan daripada orang-orang tua kita yang terdahulu. Kita hanya menikmati hasil jerih payah perjuangan mereka, titik darah mereka, raungan tangisan mereka. Aku mau nangis. Kalau aku cerita itu aku mau nangis. Jadi betapa sedihnya dan merasa malunya kita yang sudah diberikan kemerdekaan ini saling gotok-gotokan, saling mencari kebenaran masing-masing, mencari kelebihan masing-masing, membentuk kelompok-kelompok masing-masing. Saya tidak sebut nama organisasi, tidak, secara umum, karena saya rakyat Indonesia. Saya rakyat Indonesia. Jadi dari perjalanan itu, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 kita memproklamasikan diri bahwa kita adalah bangsa yang berdaulat. Kita buka lagi Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar kita 1945. Itu bukan buatan orang-orang zaman sekarang. Itu buatan pejuang-pejuang dulu.
yang menyatakan kemerdekaannya dengan satu petikan, merdeka. Ini saya bacakan. Saya tidak mau mengarang-arang. Karena kalau saya mengarang-arang, saya tambahkan pendapat saya, opsi saya akan menimbulkan perselisihan, akan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ini alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini pemerintahan itu adalah bertugas untuk melindungi rakyatnya, untuk melindungi tumpah darahnya. Apa itu? Tanah kita ini, yang kita pijak ini, jangan sampai dikuasai oleh pihak asing. Jadi di sini marilah kita merenungkan, kita menghilangkan ego kita masing-masing, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, kita kembali ke landasan negara kita berlandaskan Pancasila. Jelas di situ dicantumkan. Siapa yang membuat itu? Kita yang zaman sekarang ini membuatnya. Kita yang zaman sekarang ini membuat itu. Tidak. Bukan kita yang membuatnya. Itu yang membuatnya adalah pejuang-pejuang kita yang meneriakkan kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Hidup atau mati. Inilah hasil mereka. Inilah kita nikmati sekarang ini. Kenapa sekarang kita membuat kelompok-kelompok saling berseteru, menunjukkan kebenaran masing-masing, menunjukkan opsi masing-masing yang pada intinya menjurus kepada perpecahan. Marilah kita berpikiran jernih, menggunakan hati nurani. Kita yang anak bangsa ini, kita yang memiliki ini, kita yang hidup di negara ini. Kenapa kita tidak bersatu padu, saling bahu-membahu, mewujudkan cita-cita pejuang-pejuang kita zaman dahulu? Kenapa? Kalau kita hanya untuk memikirkan sesaat, alangkah malunya kita dan pejuang-pejuang kita zaman dulu, yang dia tidak memikirkan kesenangan dia, yang dia tidak memikirkan jabatan dia. Apakah zaman dulu pejuang-pejuang itu tidak ada pejabat yang hidupnya senang? Banyak yang diperjuangkannya hartanya, keluarganya, darahnya, hanya satu petikan, merdeka. Inilah yang sekarang kita nikmati. Kalaulah bukan kita sebagai warga negara Indonesia ini yang mempertahankan persatuan kesatuan bangsa kita ini, mau jadi apa nanti anak keturunan kita? Mau jadi apa mereka? Apakah akan terulang kembali anak cucu kita seperti orang-orang tua kita zaman dahulu? Apakah seperti itu? Marilah kita buang ego kita masing-masing. Kita buang semua itu. Cuma satu dalam pikiran kita. Indonesia bersatu, adil, dan makmur. Kita petikan dengan satu kalimat. Kalau dulu Bung Karno memetikan, Bung Tomo, mohon maaf saya ralat, namanya manusia bersifat hilaf. Kalau dulu Bung Tomo meneriakkan merdeka, maka sekarang kita teriakkan pula Indonesia bersatu menuju masyarakat adil dan makmur. Itu teriakan kita sekarang ini. Saya ulangi, kita berteriak sekarang ini Indonesia bersatu menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi kita ini sebagai insan hidup di dunia ini akan suatu saat meninggalkan dunia ini. Bagaimanapun cara yang kita cari, bagaimanapun suksesnya kita hidup di dunia ini, suatu saat apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Yang ada tinggal batu nisan menuju ke bawah, ke atas. Batu nisan,
yang ada di atas tanah, kita sendiri yang ada di bawah tanah. Coba renungkan kawan, coba renungkan, coba renungkan. Makanya saya katakan bahwa manusia yang beragama adalah manusia yang tidak rusak, manusia yang berakhlak. Manusia yang beragama adalah manusia yang bertuhan. Tidak ada satupun ajaran di agama untuk saling menghinakan, untuk saling merendahkan, untuk saling menyerang. Tak ada. Kalau itu ada di dalam agama, itu bukan agama. Bukan. Jadi begitulah saudara. Marilah kita bersatu padu. Kalau kita sendiri sebagai rakyat ini yang tak mempertahankan negara kita ini, siapa lagi? Kalau tidak kita sendiri yang memperjuangkan rakyat kita ini supaya adil dan makmur, siapa lagi? Makanya ada pemerintahan. Apa gunanya pemerintahan itu? Untuk mengatur kehidupan kita bermasyarakat. Untuk mengatur kehidupan kita bermasyarakat ini. Ada satu kisah untuk sebagai kita ambil hikmah. Ada dua kisah untuk kita ambil sebagai hikmah. Ada pendatang baru yang datang ke Pekanbaru. Jadi suami mencari pekerjaan. Hari-hari berlalu, hari-hari telah berlalu, namun pekerjaan tak kunjung dapat. Sehingga perbekalan mereka habis. Yang mau dimasak tak ada lagi. Yang mau dimasak tak ada lagi. Lihatnya lah anak-anak yang menangis kelaparan. Istrinya hanya menitikkan air mata. Suaminya tetap berusaha dan berusaha, namun tak dapat juga pekerjaan. Sebagai seorang suami yang melihat anak-anaknya kelaparan, menyayat-nyayat hatinya hingga suatu malam dia nekat melanggar hukum dengan melakukan pencurian. Dibongkarnya ke dia orang tua, dan diambilnya cuma beras 1 karung, telur 1 papan, Indomie 1 kotak, minyak goreng 1 kilo, dibawanya pulang. Malam itu dia makan bersama anak istrinya. Habis anaknya makan kenyang, istrinya kenyang, besok pagi dia sarapan sama peserta anak istrinya. Sudah dilihatnya anak istrinya makan sudah kenyang, tak ada lagi yang menangis menjerit kelaparan. Dia pergi ke kantor polisi. Mana ada maling yang pergi ke kantor polisi? Rata-rata maling lari dari kantor polisi. Ini dia mendatangi kantor polisi. Pak, saya mau lapor. Ada apa, Pak? Saya tadi malam membongkar kedai orang, Pak. Yang saya ambil beras 1 karung, telur 1 papan, Indomie 1 kotak, minyak 1 kilo. Tolong tangkap saya, Pak. Penjarakan saya, Pak. Polisi tercengang. Polisi berpikir, mana ada maling yang mau menyerahkan diri? Tak ada. Rata-rata maling melarikan diri. Nah, kebetulan polisi yang menangani ini orangnya beriman. Dia tidak langsung proses tangkap masuk penjara. Tidak. Dia bawa, dia pastikan apakah benar dia melakukan pencurian. Akhirnya didatangilah tempat laki-laki muncul. Kebetulan yang punya kedai ini itu baru pulang dari haji. Jadi ditanya, betul kedai bapak pencurian? Betul. Yang bilang apa? Seperti yang disebut laki-laki tadi, beras 1 karung, telur 1 papan, Indomie 1 kotak, minyak goreng 1 kilo. Jadi polisi mengatakan, Pak, yang mencurinya ini. Oh iya, ini memang mencuri. Iya. Karena dia mencuri ini, Pak, karena lapar. Karena lihat anak istrinya nangis, Pak. Itu anak-anak nangis, merintih-rintih, Pak, kelaparan. Istrinya menangis. Jadi tidak ada, dia berusaha, Pak, mencari pekerjaan tapi tidak dapat. Betul. Dia ajaklah polisi tadi sama pemilik kedai tadi sama maling tadi ke rumahnya. Benar adanya. Sehingga yang pemilik kedai tadi
menerima maling tadi bekerja di kedai ini. Bukan dituntut secara hukum. Tidak dituntutnya. Inilah manusia yang berjiwa Pancasila. Manusia yang memegang amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kawan saya mempunyai mobil Suzuki Carry. Jadi dimaling radio, tip radionya dimaling orang. Di mobilnya itu dibikin tulisan, "Pak, tolong maafkan saya dan ikhlaskan apa yang saya ambil karena saya butuh makan." Itu ditunjukkan tulisan yang maling tadi, dibawanya ke kantor, ditunjukkan sama saya. Apa kata kawan saya? Ini maling budiman. Saya ikhlaskan, saya relakan, biarlah itu dia makan. Inilah orang-orang yang betul-betul Pancasialis. Astagfirullah, Masya Allah, di lidah ini kan. Kalau saya salah kan bisa berbahaya kan. Inilah orang-orang yang berjiwa Pancasila. Inilah orang-orang yang memegang Undang-Undang Dasar 1945. Memahami kondisi orang. Apakah orang yang terima tidak melanggar hukum? Melanggar hukum. Tapi dia tak laporkan ke polisi. Dia relakan. Kenapa? Untuk memaafkan. Bukan berarti kita membenarkan. Tidak, mencuri itu tak dibenarkan baik di negara kita maupun di dalam agama. Tidak ada dikatakan. Tapi mengambil kebijakan. Di situ kita harus bijaksana dalam memutuskan satu perkara. Nah, mudah-mudahan saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun Anda berada, video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Kita yang menempati, kita yang hidup, kita yang mencari rezeki ini, kita pertahankan persatuan dan kesatuan bangsa ini untuk mencapai rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.